Oke, hari ini kita balik lagi ya menyapa kamu. Kalau tadi kita sudah bahas ya sama Kak Yabes dari Takotim. Hari ini seperti yang aku janjikan tadi kita hadirin langsung bintang tamunya. Tentunya sudah dengan wah, lihatlah surprise yang kami hadirkan untuk para sepeda people yang sudah hadir di kita malam hari ini. Tentunya ini kita akan kenal langsung satu persatu ya. Tapi sebelumnya boleh dong kita sapa dulu, kita punya kamera. 1, 2, 3, ayo tanda dulu sama kameranya. 1, 2, 3. Hai. Boleh, tepuk tangan dulu dong. Aduh mantap banget. Di belakang layar harus ikut tepuk tangan ya. Boleh. Oke, hari ini kita kedatangan para karakter-karakter ya. Nanti boleh sebutin nama aslinya ya. Nama pagi boleh, nama malam boleh ya. Sama mungkin karakter yang dibawa hari ini. Kita kenal dulu yang pertama, silakan. Halo, saya Renata Angel. Hari ini cosplay sebagai Alia. Alia. Jadi Alia ini adalah orang Rusia. Rusia ya. Jadi bahasanya pakai Rusia ya. Swarovski ya. Jadi kalau karakter Alia ini yang menjadi ikonnya apa? Ininya. Tapi dia nggak sensor. tugas editor bertambah. Ya, jadi sebenarnya ada ininya ya. Ya, ikoniknya ya karena dia bule aja ya. Jadi bule lebih kayak anaknya tinggi. Oke, makanya kita kasih kursi tinggi biar kelihatan lebih tinggi. Biar derajatnya menjadi tinggi. Amin. Yuk, dari Alia kita pindah ke Halo, perkenalkan nama aku Wika. Hari ini aku jadi Marin Kitagawa dari My Dress Up Darling. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kita bahas dulu. Marin Kitagawa. Jadi ini tokohnya seperti apa? Boleh karakternya dikasih info dulu? Dia cewek yang centil, friendly, terus pick me ya. Iya, pick me. Centil, friendly, pick me. Boleh kan ditunjukin centilnya kayak mana? boleh. Ini nanti nggak selesai kalau cuma arah-arah ya. Boleh. Dari teman yang tadi yang centil pick me. Nah, kita pindah dulu ya di sampingnya. Halo, kenalin aku Chiju Sama. Aku sekarang lagi cosplay jadi Momo Ayase dari anime Dandadan. Oke, jadi Kak Ciju dari Momo Ayase. Aku taunya Momo yang di Jepang yang Apa tuh? yang hantu. Oh, Apakah itu termasuk cosplayer juga? Apanya? Yang aku karakter Momo Momo. Geisha ya. Sama. Nanti kita copyright ya. Oke. Boleh kita ceritain dulu singkat tentang karakter yang sudah dimainkan. Karakternya itu dia tuh punya kekuatan. Tapi dia tuh tomboy sih, Kak. Somi. Personalnya Somi, jadi aku suka sekali. Kekuatannya seperti apa? Kekuatannya adalah telekinesis. Jadi dia bisa gerakin barang dari jauh. Oh gitu. Gimana? Contohin. Maksudnya kayak gimana sih kayak aktingnya? Apakah seperti kayak tatap mata saya? Oh, jandol. Beda ya? Beda. Oke. Jadi kayak bertiga ini ada satu klub tersendiri atau memang ini individu? Kebetulan kalau aku sih individu ya, independent women. Independent woman. Tapi kalau teman-teman ini mereka tergabung dalam komunitas. Oke. Komunitasnya namanya Cosmo. Kebetulan. Cosmo adalah singkatannya Cosplay Omoshiroi. Kawaii. Jadi ya teman-teman ini ada yang individu, ada juga yang grup ya, berarti teman ya kayak ada organisasi, ada klubnya, bener banget. Terus hari ini ya sebagai cosplayer profesional sudah berapa lama kalian menekuni menjadi seorang cosplayer seperti ini? Mungkin dari kakak siapa dulu yang pertama? Oke. Kebetulan sebenarnya aku termasuk pendatang baru ya di dunia ini. Baru terjun ya? Baru terjun. Jadi waktu rame-ramenya waktu tahun COVID itu kan ramai banget orang-orang pada terjun cosplay gitu kan. Nah, aku terjunnya sama di tahun-tahun itu juga. Oke. Kalau Kak Rena ya? Renata. Pertama kali cosplay jadi apa? Kalau tidak salah ya. Kalau tahu Demon Slayer, siapa kakaknya Shinobu tuh? Kanai. Oke. Jadi pertama kali cosplay itu cosplay mayat saya sebenarnya.
Reddy sudah meninggoy. Mayat hidup ya ceritanya. Iya, Oke, gitu. jadi mungkin buat spektakuler people yang tahu dengan anime tersebut ya. Jadi Karenata ini cosplay menjadi Kanai, Kanai ya. Ya. Kanai beda dong. Oh beda ya. Kanai. Kanai sang. Oke, jadi ini udah tahun berapa berarti? 25 berarti ya. 5 ya? Udah 5 tahun Baru 5 menggeluti tahun. Baru 5 ini. tahun. Oke, kalau 5 tahun. Kalau kakaknya yang sampingnya? Yo, ini lebih lama lagi. Wah, Pakai G sama H. sesep. Kalau aku cosplay dari tahun 2014. Ya ampun, 2014 teman-teman. Ya. Iya, jadi sudah 11 tahun menggeluti dunia cosplay ini. Ya ampun, aku masih SMP dan masih suka Goku ya. Iya, suka Goku, zaman-zaman ya. itu Jadi udah berapa lama? sudah 11 tahun. 11 tahun berarti ya. Ini kira-kira masih ingat cosplay pertama yang diperankan? Masih waktu itu aku jadi Misa Anami dari anime Death Note. Death Note. Kenapa ngambil karakter itu? Karena pada saat itu belum ada wig ya. Oh iya benar, tahun-tahun itu masih susah ya. Tahun-tahun itu masih susah banget cari wig. Jadi aku pengen cosplay yang apa yang ada di lemariku aja gitu. Oh iya, jadi rambutnya rambut asli berarti ya? Iya. Blonde loh BTW itu. Bisa Oh jadi ini warna rambut dulu berarti? Aku lebih ke referensi live actionnya. Jadi di iya. live actionnya itu Misa Amane itu rambutnya hitam. Oh hitam, jadi nggak gitu. sesuai sama ininya ya? Lebih ke live actionnya Live aja. actionnya rambutnya hitam. Oke, next. Oke. Aku tanya apa ya? Boleh. Ya. Kalau aku hampir sama ya, aku dari 2015 tapi. 2015? Ya, hampir 10 tahun. Ah, selisih satu tahun ya. Sepuluh Karakter tahun. pertamanya? Aduh, aku agak lupa sih karakter pertama. Cuma kalau yang ke event, mungkin Freya Wion dari Macross Delta itu anime lama banget. Hanya orang-orang lama yang tahu mungkin. Hanya ya. orang-orang Iya. lama. Wibu banget Yang ya. wibu banget yang Yang tahu. jiwa wibunya bener-bener wibu. Gimana kata wibunya? Wibu. Oh ya. Gitu. Pakai V sama V jadinya. Wibu. Ya, Kayak gitu. apalah. Tolong ini diedit ya. Wibu. Ya. Editor? Wibu. Editor? Wibu. Apa ada aku yang suka Frozen ini ya? Jadi nggak bisa ya. Frozen. Frozen gini berarti ya. Editor edit ya. Nah, capek ah. Frozen boleh. Oke, kita tanya lagi. Dari Kak Jija aja nggak apa, udah di situ ya. Apa suka duganya menjadi seorang cosplayer? Ini pasti banyak banget ya. Apalagi perjalanan Anda sudah sangat jauh. Ini udah dibilang sesepuhnya para sepuh-sepuh suhu. Ya. Bisa dijelasin dulu? Sukanya karena aku bisa belajar dari cosplay, bisa jahit, bisa styling wig atau bisa make up, basic aja make up itu aku belajar dari cosplay. Terus Oke. untuk dukanya Kak, uang saya habis. Sekarang ini hobi yang terlalu mahal. Pricey. Orera basta. Kayak gitu. Jadi ini adalah hobi yang termasuk mahal ya. Mahal. Jadi hobi mahal tuh nggak cuma mancing ya, nggak cuma bermain ikan ya, mungkin padel gitu. Iya, Tapi kayak itu gitu-gitu. juga termasuk hobi mahal. Mahal. Kita tanya dulu. Ini tadi kan sukanya tadi kita bisa banyak banget ya, Iya. jahit, kemudian make Bisa make up. up. Jadi ini aku tanya, ini make upnya asli kakak sendiri yang make up Iya, atau aku ada? make upan sih. Cuma kalau misalnya buat event sendiri, Kenapa? buat event sendiri kakaknya yang make up sendiri atau? Aku make up sendiri. Semuanya serba sendiri. Semuanya sebelah sendiri ya, boleh. Jadi ya ada nilai positifnya ya, bisa Iya. make up, kemudian nanti ya kayak jahit-jahit baju, kostum-kostum gitu. Apakah itu nanti kita sewain atau gimana? Bisa Kak, bisa disewain dan jasa kita itu bisa diperjualbelikan. Bener Kalau ya, di cosplay jual itu. jasa, Jual ya, jasa. jual jasa, jasa bikin kostum, jasa make up karakter, betul banget. Oke, kita udah ketemu lagi ya sama pertanyaannya, suka duka Anda selama 11 tahun menjadi seorang cosplayer. Sukanya sih kalau buat aku sekarang ini lebih ke hobiku ini ternyata bisa menghasilkan uang. Hobi jadi cuan. Ya, betul. Cuan. Ya. Oke, jadi ini nampaknya sudah ini ya,
Jam terbangnya udah masuk tinggi ya? Iya, alhamdulillah ya. Tiap minggu selalu ada. Ya, Sebelum dulu dong budgetnya kalau setiap kali event. Bisa langsung hubungi. Boleh, langsung aja dulu di bawah. Biar nanti ya teman-teman bisa ya tahu ini ya kalau misalnya mau datangin kakak-kakaknya ini harus merogoh kocek berapa ya. Bisa sawer-sawer juga bisa ya? Iya, Saweria. Saweria. Oke, next kita pindah lagi. Pertanyaan masih sama, suka dukanya seperti apa? Copy paste, control V, control. Oh, hampir sama Enggak. ya. Jadi sama aja sih. Mungkin kalau mereka kan karena udah dari lama kan. Sebenarnya fun fact-nya itu aku tuh tahu cosplay tuh udah dari kecil. Cuman kan waktu kecil kan kita tidak punya uang itu tadi ya kan. Kita nggak punya okane itu tadi. Akhirnya bisa tercapainya sekarang. Sukanya selain bisa menjadi apapun yang kamu mau kalau di cosplay itu, kamu bisa berkreasi sendiri, juga punya teman-teman banyak. Jadi kayak relasimu makin banyak, teman-teman banyak. Terus buat pinjem uang kan jadi lebih banyak kan orang-orangnya. Kita udah dengerin dari tadi ya endingnya yang cukup wow kan. Berarti hati-hati ya buat teman-temannya Kak Renata ya. Kalau tiba-tiba di WA, "Hai apa kabar?" Sayang, pinjem dulu 100. Pinjam dulu 100-mu. Ya, toh. Harus hati-hati. Iya. Ya, karena Mas sekali lagi ya, kalau buat cosplay ini memang uangnya juga Lumayan. ya. Cuman ini banyak. Aku tanya dulu sama Kak Renata yang masih megang mic-nya. Kira-kira budget termahal jadi cosplay itu berapa pernah keluar? Kisaran berapa? Dan itu cosplay apa? Apa ya? Aku lupa ya. Jadi yang aku inget ya Yamato, kalau tahu Yamato Oden dari One Piece. Itu sebenarnya bikin di Maker ya. Jadi nggak beli di China kan. Kalau sekarang kan orang-orang bisa beli di Taobao kan. Maksudnya di Shopee-nya China gitu kan. Nah, itu aku bikin di Maker. Makernya orang Malang juga. Cuman dia tuh kayak yang bikinin dengan bahan-bahan yang menurut dia tuh bagus. Makanya walaupun terlihat Yamato cuman gitu aja, simple, tapi habisnya ya. Itu kayak habis berapa ya? 1,5 tapi cuman baju doang. Itu belum wig-nya, belum sandalnya. Totalnya ini 3 juta masuk nggak? Nggak sampai. Untungnya nggak sampai 3 juta. Ya, nggak sampai 3 juta. Yamato ya? 2,5-an. Yamato Oden. Ya, aku taunya Yamato yang di Naruto ya. Ya, ada. Aku taunya Kapten Yamato di Naruto ya. Ada di situ. Boleh. Kalau kakaknya yang satunya lagi nih, ini kira-kira ya yang paling mahal dan itu cosplay apa? Tapi dia bisa bikin sendiri, bisa bikin kostum. Ya. Oh, jadi lebih ini jadi ya. lebih bisa ini. Kan bahan-bahannya beli juga ya kan. Betul. Jadi kalau untuk bikin sendiri, yang paling mahal itu 2 juta. 2 juta. Pada saat itu. Karena memang bahannya aku pilih yang paling bagus gitu. Dan untuk lomba juga. Jadi waktu itu 2 juta nggak sia-sia karena menang. Menang ya. Balik modal ya. Ya. Balik modal. Lalu kalau untuk beli sendiri, aku bisa ngabisin sampai 4 juta. Sampai 4 juta? Ya. Itu kira-kira benar. Itu cosplay jadi apa? Itu, yang paling mahal lah. 4 juta itu cosplay Monster Hunter. Monster Hunter jadi siapa namanya? Xenograin. Iya, Xenograin. So itu kayak Itu armor. bukan kayak kain prajurit-prajurit. ya, kain. Oh ya, prajurit. Itu. Oh, jadi memang dari bahan bajunya sendiri, Iya. bahan kostumnya sendiri juga udah mahal ya. Kemudian rekat make-up-nya juga. Nggak termasuk make up sih itu. Masih belum make up-nya ya? Iya. Itu Masih. beda lagi. Itu Kostumnya aja loh Besti ya. Ternyata semahal itu. Ya bener, aku Frozen aja lah. Aku Frozen aja ya. Kalau Frozen tuh mahal loh, tapi BTW kalau mau cosplay jadi Elsa, pakai fa ya, Elsa. Aku jadi ini aja. Stop. Gawat ya kalau jadi Olaf ya. Nanti kita keluarnya saat Natal ya. Terus Boleh. kalau untuk beli yang Taobao, beli di luar negeri, itu paling mahal 5 juta. Paling mahal 5 juta. Masih ada ya barangnya ya? Masih. Terbungkus rapi ya. Iya, Terbungkus masih rapi. Oke. Next. Ini yang katanya sudah melalang-melaling ya. Kita tadi sampai lupa ya cosplaynya apa aja. Jadi tanyain sama aja. Ini yang mungkin yang paling mahal jadi apa, karakternya apa. Aduh aku lupa ya. Mungkin seingatku paling mahal tuh 3,5 kalau buat bikin atau beli. Cuma pas itu pada saat itu aku pernah ngabisin 7 juta langsung buat dari ujung kepala sampai ujung kaki. 7 juta. Nah, misalnya kalau misalnya beli, itu beli atau buat kira-kira?
Itu aku ada yang beli, ada yang buat. Oh jadi custom ya? Custom, mix and match gitu. Jadi kayak aku nggak butuh bajunya, aku bisa buat sendiri bajunya, misalnya kayak gitu. gitu. Tapi aku butuh dekorasi tambahannya, misal wignya aku butuh, tapi nggak Dekorasi tambah. ornamen, ornamen ya, aksesoris Aksesoris. ya, aksesoris Betul. tambahannya. Jadi Betul. kayak misalnya wignya nggak mungkin aku buat sendiri, gitu mesti beli. Harus beli, harus styling. Bentar, perintilan paling kecil tapi harganya mahal apa? Perintilan, iya Genshin sih. Apa sih namanya? Dari Ya, 3D print. betul. Itu tuh kayak apa sih, kayak pendan, Resin. kayak pendan tapi resin, kaca, Dan terbuat dari kadang kaca. dia bisa nyala. Bisa nyala, itu mahal banget. Itu mahal. Oh Walaupun my dia cuma God. Sekecil ini. Oke, bentar. Ini kalau misalnya kan sistemnya cosplayer kayak gini ya. Iya. Apakah sama teman-teman yang biasa ngumpulin action figure itu, apa mereka termasuk dalam kategori wibu seperti ini atau Iya. enggak? Masih, bisa jadi sih. masih. Jadi kayak mereka nggak cosplay tapi mereka ngoleksi action figure seperti Kan itu. ada istilah wibu sama ada istilah otaku kan. Hmm. Gitu. Jadi kayak ya bisa masuk di dalam dua istilah itu sebenarnya. Oh, kalau wibu memang cosplay atau gimana? Enggak juga sih. Kayaknya seingatku ya, ini correct me if I'm wrong juga. Seingatku kalau wibu itu dia kayak yang sampai kayak cara ngomongnya itu ikutan kayak yang nani, Nani. kayak Ritsuki gitu kan. Oh iya iya. Itu kayak lebih ke wibunya. Tapi kalau otaku tuh kayak yang orang yang Cultural cosplay. Jepangnya. Oh. Jadi kita paham budaya Jepangnya kayak gimana. Tapi ini kalau misalnya sama teman-teman ini bisa bedain ya, mana wibu mana otaku tadi, atau Ya, biasanya tidak terlalu jelas. Nah, Saya rempet-rempet ya. Rempet-rempet. Mirip-mirip ya. Sekarang mah kita kan pukul rata semua, kita sebut namanya kalau suka anime mah sekarang orang pada bilang Wibu. Wibu ya, padahal ada otaku juga ya tadi ya. Padahal cuma suka Demon Slayer sama Jujutsu, udah bisa bilang dirinya wibu. Oh iya, aku suka Frozen juga wibu. Enggak juga Bisa. bisa. Tadi kan udah tanya-tanya sama Mas Yabes ya. Kalau misalnya aku ikut Mas ini kostumnya Frozen, kira-kira aku menang nggak ya gitu. Kayaknya belum ya Mas ya, kayaknya gitu ya. Jujur Oh, ya, iya. yang best ya. Iya. jujur tapi jujur mungkin bisa dimodifikasi di perform. Ya betul. Jadi nanti Oh, waktu perform atau cosplay itu mengeluarkan Saljunya. Esnya. Itu atau- legit mengeluarkan salju. atau elemen surprise yang lainnya itu kemungkinan bisa menang. oh ya, mungkin Ichigo-nya pakai bahasa Jepang gitu ya. Ichigo bahasa Jepang gitu bisa nggak? Beda ya. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya buat kakak-kakaknya. Apa tips dan trik untuk cosplayer pemula yang mau memulai karirnya sebagai seorang cosplayer? Boleh, siapa yang jawab? Tips dan triknya sih lebih ke percaya diri, terus sebisa mungkin cari referensi ya, referensi yang akan kalian cosplaykan gitu. Jadi cosplay tuh nggak sekedar pakai baju aja, tapi juga mendalami karakternya. Gitu. Oke, jadi kita harus tahu dulu kita mau cosplay apa gitu ya. Iya. Misalnya cosplay ini karakternya seperti ini. Oh, aku harus misalnya kalau pakai baju itu aku harus sesuai dengan karakternya, begitu kan ya. Kalau misalnya gini, apakah cosplay seperti itu hanya misalnya aku cuma suka sama Demon Slayer misal. Jadi aku hanya akan cosplay itu aja, atau habis aku bisa dari Demon Slayer aku bisa ini gitu gimana? Biasanya nih, pertama aku cuma mau cosplay Demon Slayer. Biasanya kalau udah nyemplung cosplay, ntar tuh pasti akan penasaran pengen nyoba karakter yang lain. Pasti kayak gitu. Kayak aku maunya cuma pakai seragam aja. Aku maunya nggak pakai wig. Tapi nanti lama-lama kayaknya kok enak ya pakai wig. Kok kayaknya Asik bakal gitu lebih ya. lebih mirip ya. Habis ntar kok kayaknya lucu ya kalau pakai softline warnanya sama. Pasti nanti bakalan kayak gitu sih. Karena Jadi- biasanya kalau udah berteman sama Ah. teman-teman yang lain kayak terinfluence kan, kayak wah aku jadi pengen lebih baik lagi cosplaynya kayak gitu. Oke, jadi pertama memang kayak percobaan ya. Aku cuma ngefans dulu misalnya sama Demon Slayer, aku pakai bajunya aja. bener. Mungkin untuk aksesorisnya masih belum. Iya. Tapi lama-lama kayaknya asik, jadi kan nambah gitu ya. Boleh. Kalau misalnya hero dalam permainan game, itu apa termasuk juga dalam talent wibu seperti ini atau enggak? Oh, termasuk. Termasuk ya. Atau memang hanya kategori untuk hero tertentu aja, atau hampir semua hero itu Hampir bisa. semua hero sih. bisa Hampir masuk. semua hero masuk jadi anggota ini ya. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba besok ada yang datang pakai baju Kadita, itu termasuk nggak? Termasuk Bahkan banget. kita punya teman yang dia selalu cosplay Wanda. Apa sih? Vian Ya, Wanda. Yang Dia tuh dari buku itu, Marvel gitu. Dari Marvel dia tuh sering banget sampai akhirnya
kayak udah jadi trademarknya dia kalau ada yang cosplay Wanda kayak oh ya itu Kak Pian kayak Oh, jadi gitu. udah jadi ini ya Trademark. jadi kan udah masuk dalam dirinya kalau ketemu sama oh itu pasti Kak Anu, itu pasti Kak Anu. Bener. Jadi untuk yang di dalam game juga masih sama ya. Iya. Jadi kayak hero-hero dalam sebuah game online itu udah masuk termasuk ya kayak Iya. ada kayak Kadita atau segala macamnya, Betul. Hanuman gitu Soalnya juga. Kadita, suka pakai Kadita. Sebenarnya aku lebih suka pakai Nana. Lempar. Si bocil Nana. ya. Bocil kematian ya. Iya, kan bocil banget ya kan, suka banget. Bocil. Kan Nana, kemudian kayak Anya gitu kan juga Oh, iya. kan lebih ini ya. Oke, tadi udah dijawab semuanya tips dan triknya ya. Jadi ya pertama karakter dulu ya. Kita menguasai karakternya dulu, baru nanti bisa terjun mulai sedikit demi sedikit. Oh untuk lombanya mungkin ya kalau yang itu ya. Kalau misalkan kamu cuman for fun aja ya udah pakai aja. Mumpung sudah ada wadahnya event-event cosplay kan nggak bakal malu. Oke, itu kira-kira ada nggak sih kayak misalnya ya dalam event tersebut kayak ini cosplay apa ya? Ternyata baru dikasih tahu, oh ternyata ini cosplay ini. Maksudnya kayak antara bajunya sama juga aksesorisnya ternyata nggak match gitu. Ada nggak sebenarnya kayak gitu? Ada sih sebenarnya. Beberapa ada ya? Pasti selalu ada yang kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita ini cosplay apa ya? Baru kita tanya ini cosplay apa? Baru tanya ini cosplay ini. Oh iya. Sering ketemu dia. Sering. Bahkan ada kayak trademark kalau misalkan pakai twin tail itu pasti selalu dibilang cosplay Hatsune Miku ya. Padahal bukan. Bukan. Iya. Oh ada yang mirip-mirip berarti ya? Ada yang mirip-mirip. Oh jadi hanya mereka-mereka yang mungkin bukanlah ini gitu ya. Jadi ada yang mirip-mirip ya. Boleh tim aku cariin kostum Doraemon. Aku mau cosplay Doraemon. Doraemon sih, kamu kan si suka aja. Suneo. Oke, pertanyaan terakhir buat kakak-kakaknya. Harapan kalian nih buat teman-teman cosplayer ya di event cosplay kita di BNS. Ini apa? Harapannya yang akan kita hadirkan di tanggal 16 nanti. Harapannya semoga yang ikutan banyak. Amin. Kalau yang ikutan banyak kan nanti jadi seru. Teman-temannya juga jadi makin banyak. Makin bisa saling apa sih namanya kayak belajar satu sama Saling lain. dukung. Ntar kalau misalkan ada pemenangnya, oh kenapa dia bisa menang ya? Ntar bisa langsung tanya. Tipsnya kayak gitu. mana? Bener. Aku sih tipikalnya gitu ya kalau ikut lomba. Kalau misalkan kenal orangnya ya, apa ini dibuat dari apa? Ini gimana kayak gitu. Oh jadi langsung beda akrab sama teman, Betul. banyak kenalan, banyak kontaknya. Karena Kak Rentata butuh buat pinjol katanya. Bener banget. Itu yang paling betul. Boleh. Harapannya Jadi kayak gitu. nanti event tanggal 16 hadir? Hadir Hadir. dong. Harus hadir ya. Karena kebetulan kami bekerja ya di tanggal 16-nya ya kan. Jadi pasti Bekerja. hadir karena kalau enggak di blacklist kami nanti. Oh iya, pokoknya jangan salah aja. Takutnya nanti ketemu saya jadi Frozen ya. Oh iya. Takutnya itu ya. Pokoknya tim nggak Frozen punya yuk. arahan jadi Frozen aku aman. Kasih Frozen. Ayo tim belikan Aku Jangan juga minta sampai tolong ya. ke tim tolong editin dia jadi Jadi Frozen. Frozen. Ini. Dari awal sampai akhir. Dia pakai kostumnya Elsa. Aku gini aja, Elsa kan nggak ada yang duduknya gini ya. Ntar di sini kasih Olaf sebelah sini aja ya. Let's go. Oke, buat teman-teman kakak thank you banget udah join di sini. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Sudah melihat kontennya, nantinya kita doain acara kita tanggal 16 sukses. Yuk, tahu dulu. Apa biasanya kata-katanya apa? Apa jeneng? Boleh. Tako experience. Taco Spences. Tako Taco Fest. Solid. Oke. Sukses. Oh ya. Jadi gimana? Lagi gini atau gini? Ini aja. Oh, gini aja. Ini aja. Sukses. Oh, harus gini ya. Ya aku gelap banget teman-teman, lihat ya, gak jadi Frozen ini ya. Ya. Taco Fest. Sukses. Yeay. Tangan dulu dong. Editor tolong editin rapi ya. Aku nggak turun kursi ya. Boleh. Jadi sekali lagi nih buat Sobat Tapi Pro, jangan lupa nanti tanggal 16 November 2025 Batunes Spektakuler bekerjasama dengan Tako Team akan hadir dengan Tako Fest Wibu Party yang akan berlangsung tanggal berapa? 16 November 2025. Kita mulai di pukul berapa sih? Belum di briefing kak. Oke, jam 2. Ya, di belakang layar thank you banget ya. Jam 2. Jadi langsung sampai aja. termakan. Iya, nanti ketemu sama kakak-kakaknya ini dengan cosplay-cosplay yang berbeda bersama Frozen tentunya. Saya Elsa. Saya Ola. Saya Kristof. Saya Ana. boleh. Balik berarti balik. Saya Elsa. Saya Elsa.
Saya Olap. Saya Ana. Saya Christoph. Kalau nggak saya jadi keledainya aja ya, rusanya aja ya. Oke, dan kayak ini teman-teman, saya sudah ya program kita pada sore hari ini. Dan tentunya kita tunggu teman-teman buat gabung join di tanggal 16 November. Dan tentunya buat teman-teman semua yang sudah ada di sini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk channel dari Batunes Spektakuler agar kamu tidak ketinggalan info menarik tentang Batunes Spektakuler. Mengingat ya, bulan ini merupakan bulan event yang ada di BNS ya. Jadi sekali lagi, pantengin terus iklannya ya semuanya. Jangan lupa ditetap layarnya juga biar nanti nggak ketinggalan nih ya buat kakak-kakaknya yang sudah ada di sini ya. Kalau misalnya mau cari infonya, langsung aja komen di bawah. Nanti kita spill Instagramnya boleh ya nanti ya. Boleh. Kodamnya keluar ya. Boleh banget. Dan langsung aja di komen di bawah ya biar nanti. Kalau misalnya butuh kakaknya ya buat ngisi acara bisa langsung aja. Butuh untuk ditemenin juga boleh, saya open. Iya, nggak jadi Ana, jadi Ani nanti ya. Boleh banget. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Pasing hari ini. Kita sampaikan selamat malam dan selamat sore. Sampai jumpa.